Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah dan Cabang Istimewa Aisyah Sudan gelar forum diskusi dan juga silaturahim Ramadan. Nah, Forum Diskusi dan Silaturahmi Ramadan PCIM Sudan digelar secara virtual pada Jumat 24 Maret 2023 lalu. Menghadirkan Wakil Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah bernama Hening Parlan. Perempuan yang berpengalaman dalam menyampaikan isu lingkungan hidup ini menyampaikan 3 poin penting kepada anggota PCIM dan PCIA yang rata-rata mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di negeri Sudan. Yang pertama adalah kita meyakini sebagai umat Islam sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat buat sesama. Ketika kita akan bermanfaat, mulainya dari mana? Mulainya dengan membangun kapasitas diri. Kalau kita pahami di dalam lingkungan Muhammadiyah, bacaannya adalah bacaan-bacaan yang memuat semua hal yang luar biasa. Kita itu punya keislaman, keumatan, keindonesiaan, itu lengkap. Yang pertama, membangun kapasitas diri. Yang kedua, membangun profesionalitas diri. Yang itu akan dikembangkan menjadi jiwa-jiwa yang berjihad kalau dalam bahasa saya. Tapi sorry ya, kadang kalimat ini menjadi keras. Tapi kalau saya memahami berjihad itu adalah berjuang dengan sangat kuat. Nggak usah keluar dari mana-mana. Kita kembali, kita punya Al-Quran, punya Al-Hadis. Kejauhan kalau buat saya membuka Al-Quran dan Al-Hadis langsung, karena saya bukan ahli agama, saya pasti akan membuka dokumen-dokumen Muhammadiyah dan Aisyah. Saya merinding nih setiap kali ngomong Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana beliau berjuang ratusan tahun yang lalu, itu beliau adalah berpikir bagaimana umat yang di depan dia, yang tidak bisa sekolah, itu bisa sekolah, yang pada sakit gudikan dan segala macam, itu bisa diobatkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah berjiwa al-ma'uni yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah memulai, membangun, kemudian menggerakkan. Nah, proses menggerakkan inilah yang kemudian berlangsung terus-menerus. Kalau teman-teman baca buku-bukunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berupa sejarah, teman-teman akan melihat hampir semua kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah menggerakkan. Itu intinya adalah manusia, kita hidup nggak boleh berhenti dan nggak boleh putus asa. Kalau yang satu dirasa sudah benar atau hebat, pasti ada ruang yang lain yang dia membutuhkan kita. Bahwa ada satu ayat yang mengatakan, bila telah selesai pada satu urusan, maka bersegeralah untuk masuk ke urusan yang lain dengan serius dan sungguh-sungguh. Untung kita bermuhammadiyah gitu. Apa jadinya kalau kita tidak bermuhammadiyah? Karena di situ kita menemukan banyak sekali hal yang sangat luar biasa yang harusnya menggerakkan kita. Jadi Muhammadiyah di sini adalah step ketiga. Jangan dibalik. Muhammadiyah ditaruh duluan dan Anda jauh di ujung sana, maka yang terjadi adalah orang akan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Bukan itu. Kita harus hebat dan berkontribusi besar di Muhammadiyah. Kalau perlu, saya bekerja di mana, jaringan saya, apapun yang saya punya harus bermanfaat buat Muhammadiyah, bukan dibalik. Anggota PCIM dan PCIA juga diberikan kesempatan bertanya maupun menyampaikan hal-hal penting, terutama perkembangan Muhammadiyah di Sudan. Memang Layanan Sudan itu dari masa ke masa ingin membangun sebuah program yang sustainable, jadi yang berkelanjutan gitu. Kira-kira kalau dari Ibu, apakah ada usulan program yang bisa itu sustainable, berkepanjangan, sehingga ketika kita pulang dan kembali ke Indonesia itu syiar Muhammadiyah tetap menggema di Sudan gitu. Banyak banget inspirasi-inspirasi yang terlahirkan dari kader-kader Muhammadiyah Sudan. Luar biasa. Kalau di sisi Aisyah, tadi Kanada udah bilang pernah mengadakan daurah tahfiz ya, dan itu menjadi daurah tahfiz perdana yang dilakukan oleh Aisyah Sudan. Bahkan kader-kader Aisyah Sudan sendiri berdiasporanya juga baik di Aisyah ataupun di luar Aisyah itu banyak banget penebaran manfaat. Salah satunya mungkin juga panitia pemilu luar negeri Khartoum itu salah satunya juga dari kader Aisyah gitu.
Mbak Iva ya, Mbak Iva Ironisa, dan juga Persatuan Pelajar Putri Indonesia itu ketuanya juga orang Aisyah itu Ibu. Terus kalau di sisi kemanusiaan, karena mungkin saya aktifnya dari 2019 di Lazismu gitu. Lazis Muhammadiyah Sudan itu menjadi lembaga filantropi pertama Ibu yang ada di Sudan. Basicnya dari masyarakat Indonesia gitu. Dan alhamdulillah kita bisa bersama untuk membantu dan menggerakkan baik itu untuk masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Sudan. Jadi kita juga sudah membantu teman-teman kader ya, walaupun ya memang masih banyak juga problematika yang memang kita urusi gitu. Tahun 2022 kami menginisiasi Sumur, Bu. Sumur ya. Sumur. Dan itu sebenarnya adalah kado hadiah muktamarnya Muhammadiyah Sudan ke muktamar di Indonesia gitu. Hadiah itu. Yang alhamdulillah dinotis oleh pimpinan pusat. Dan itu menjadi satu sumur pertama warga Indonesia yang ada di Sudan. Dan itu benar-benar luar biasa. Menjadi diplomasinya dubes sama staf-stafnya itu. Bahkan di sisi kebudayaan juga kita masuk di tapak sucinya, Ibu. Tapak Suci itu menjadi organisasi silat pertama yang masuk TV di Sudan. Itu luar biasa dan menjadi kalau dengan Pak Rektor International University of Africa itu menjadi satu-satunya organisasi yang sangat dekat dengan Pak Rektor. Jadi diplomasi dengan kampus itu lewat Tapak Suci itu luar biasa. Iwan Abdul Ghani memberitakan. Dan Mas Lazmin, Mas